Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi, Prodi PGSD 1B STKIP Nimatapa. Di sini saya akan memaparkan sedikit kultum di mana yang bertema adab kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min shururi anfusina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya sehingga kita diberi kesehatan, nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi yang telah mengajar kita, Nabi yang telah mendidik kita, mengantar kita dari alam kebodohan, dari alam kegelapan menuju alam kecerdasan, menuju alam yang terang menderang, menuju alam yang modern yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa saya akan memaparkan sedikit kultum yang bertema adab kepada kedua orang tua. Ayyuhal muslimin, salah satu ibadah yang bergabung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Timbul suatu pertanyaan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, cintai dan sayangi kedua orang tua kita. Kita cintai kedua orang tua kita, kita balas jasa kedua orang tua kita. Ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak langsung tumbuh begitu besar. Kita melalui proses, apalagi kedua orang tua kita, ibu kita telah mengandung kita kurang lebih 9 bulan lebih. Ayah kita telah menafkahi kita mulai dari kita kecil hingga dewasa. Lantas apa balasan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cintai dan sayangi kedua orang tua kita. Apa sih susahnya kita cintai dan sayangi kedua orang tua kita? Itu wajib yang harus kita lakukan sebagai anak, yaitu cintai dan sayangi kedua orang tua kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sangat susah dilaksanakan oleh kalangan sekarang ini. Susah. Jadi kita sebagai seorang anak itu wajib mencintai dan sayangi kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu patuhi kedua orang tua kita. Mengapa kita harus patuh pada orang tua kita? Karena di luar sana hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak mengolok-olok orang tua, menginjak-injak orang tua, bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membuat pembantu kedua orang tuanya. Auzubillahi min dzalik. Di mana hati seorang anak tersebut? Di mana hati seorang anak itu? Dia dikandung selama 9 bulan lebih. Lantas apa balasan dia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Menginjak-injak orang tua, membuat pembantu kedua orang tuanya. Jadi kita sebagai seorang anak wajib yang pertama itu tadi cintai dan sayangi kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu patuhi kedua orang tua kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya ridho Allah pada ada. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Lantas apa alasan kita sehingga kita tidak mematuhi kedua orang tua kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar di kalangan seperti ini. Apalagi sekarang zaman modern. Anak-anak muda sekarang banyak yang membuat pembantu kedua orang tuanya, hadirin ya Allah. Coba bayangkan, kita dinafkahi dari kecil hingga dewasa. Ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan perjuangan seorang ayah kita sehingga kita bisa tumbuh begitu besar seperti sekarang. Dia pergi berangkat kerja mulai dari pagi, pulang sore. Terus balasan kita sebagai seorang anak apa? Yaitu tadi yang pertama cintai dan sayangi kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua itu patuhi kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Karena ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga seorang anak ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi apa alasan kita sehingga kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Ingat jasa-jasa kedua orang tua kita. Balasan kita sebagai seorang anak itu cuma 3. Yang pertama tadi, cintai dan sayangi kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, patuhi kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada saat kita baik, kita tidak langsung tumbuh besar. Kita dijaga, diajar, dididik oleh ibu kita. Kita dinafkahi oleh ayah kita. Jadi kita seorang anak harus patuh kepada kedua orang tua kita. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita harus membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Karena kita tidak bakal sukses jika kita mendurhakai kedua orang tua kita. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan tentang kultum kali ini yang bertema adab kepada kedua orang tua. Sebelum saya menutup kultum ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, meminta doa kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana menyayangi aku sewaktu kecil. Lindungilah mereka. Semoga mereka selalu diberi kesehatan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kesadaran kepada hamba, saudara-saudara hamba yang di luar sana ya Allah. Semoga dia sadar bahwa arti sebagai anak itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kita tidak bakal sukses jika kita selalu mendurhakai kedua orang tua kita. Ya Allah, ya Rabb, bukalah pintu kebaikan kepada hamba, jernihkanlah pikiran hamba. Semoga hamba selalu taat kepada kedua orang tua kita. Semoga orang tua hamba, orang tua teman-teman yang ada di luar sana selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.